Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama dari sosok Ezra. Saya akan membagi dalam 3 bagian. Namun hari ini bagian pertama yaitu Ezra menetapkan hati untuk meneliti Taurat Tuhan. Sebelum membahas firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami siap untuk belajar firman Tuhan dari pribadi Ezra. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Bukan hanya mengerti, tapi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nas Alkitab yang akan kita bahas dari Ezra pasal 7 ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan peraturan di antara orang Israel. Ketika menikah, saya dan suami bertekad untuk memulai saat teduh bersama. Tahun ini merupakan tahun ke-25 kami menjalani saat teduh bersama. Walau banyak kendala, terlebih saat anak-anak masih kecil, tetapi karena kami sudah bertekad, maka dalam kondisi apapun kami tetap melakukannya. Arti kata bertekad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berniat atau bermaksud. Contohnya begini, kami bertekad, berniat bermaksud saat teduh bersama agar kami sama-sama bertumbuh dalam iman dan menjadi teladan bagi anak-anak. Siapakah Ezra? Ezra pasal 7 ayat 6 memberitahukan Ezra adalah seorang imam dari bangsa Yahudi yang tinggal di Babylon. Ia seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Ezra hidup bersama bangsa Israel dalam masa pembuangan di Babel. Raja memberi Ezra segala yang diingininya oleh karena tangan Allah melindungi Ezra. Di dalam Ezra pasal 7 ayat 1 dan 7 memberitahukan kepada kita bahwa pada masa pemerintahan Raja Artasasta di tahun yang ke-7, Raja memberi perintah kepada Ezra untuk kembali ke Yerusalem bersama rombongan beberapa orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang di Bait Allah. Tugas Ezra adalah mengatur kehidupan bangsa Israel di Yerusalem sepulang dari pembuangan di Babel. Allah menyertai Ezra sehingga dia dan rombongan tiba di Yerusalem dengan selamat atas penyertaan Allah. Di ayat yang 10, Alkitab menulis, Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dalam terjemahan Inggrisnya tertulis, Ezra telah menetapkan hatinya, mendedikasikan dirinya untuk menyelidiki, mematuhi, dan mengajarkan hukum-hukum Allah. Biasanya jika seseorang bertekad melakukan sesuatu, pasti ada satu tujuan yang ingin dicapainya. Apa sih yang membuat Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan? Bangsa Israel berada di Babel selama 70 tahun dalam masa pembuangan. Hidup di negeri yang tidak mengenal Allah dan tidak dapat menyembah Allah secara bebas. Keadaan seperti ini membuat bangsa Israel tidak lagi memiliki kerinduan pada Tuhan dan melupakan Taurat Tuhan. Bangsa Israel melakukan kawin campur dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mengalami krisis moral dan krisis rohani. Kondisi ini sama seperti yang pernah dialami bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir selama 430 tahun. Hidup tanpa mengenal Allah di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Jika kita melihat kondisi bangsa Israel ini,
kemungkinan besar Ezra mempunyai tujuan menolong bangsa Israel kembali pada Allah dan mencintai Taurat Tuhan. Ezra ingin mengadakan suatu pembaharuan hidup, terutama kehidupan rohani bangsa Israel. Ini merupakan awal pembaharuan yang sulit karena 70 tahun bangsa Israel tidak bisa menyembah Allah dengan bebas. Ketika saya merenungkan ini, saya diingatkan kembali bahwa setiap kita bukan hanya harus membaca firman Tuhan, tapi harus meneliti, merenungkan firman Tuhan. Sebelum pandemi COVID, saya dan suami sering mengunjungi jemaat yang sudah lanjut usia. Ketika kami tanya tentang relasi dia dengan Allah, kebanyakan mereka menjawab begini, "Ya, beginilah, sudah tua, sering lupa." Dan dengan bercanda saya merespon lagi, "Tapi berdoa gak lupa dong ya." Biasanya mereka akan merespon dengan tertawa. Nah, respon mereka ini yang membuat saya tanda tanya besar. Apa maksudnya? Tapi saya gak berani bertanya. Tetapi ada juga jemaat yang lanjut usia mengatakan bahwa semakin tua dia semakin banyak waktu untuk membaca Alkitab. Sehari bisa membaca 3-5 pasal. Walau dia bilang juga bahwa sering lupa alur kisah pasal yang sudah dibaca jika dia melanjutkan membaca pasal berikutnya. Bagi saya itu wajar saja karena faktor usia sehingga daya ingat berkurang. Ada juga beberapa jemaat usia indah tetap menjaga relasi dengan Tuhan. Mereka tetap saat teduh dengan membaca buku tuntunan renungan pribadi yang banyak tersedia. Mereka bilang sudah tidak bisa lagi untuk menggali firman Tuhan dengan baik karena faktor usia. Bagi saya pribadi itu juga merupakan hal yang wajar. Yang penting mereka masih memelihara relasi dengan Bapa. Saudara, kita mau belajar seperti Ezra yang bertekad, yang menetapkan hati untuk meneliti firman Tuhan, bukan sekedar membaca. Membaca firman Tuhan itu baik, tetapi lebih baik adalah merenungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, maka kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan, apa perintah Tuhan, dan ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan. Ketika usia sudah lanjut, tentu akan mengalami penurunan, seperti penurunan daya ingat, indera pendengaran, indera melihat berkurang, dan sebagainya. Berharap semua itu tidak menghalangi kita untuk tetap menjaga relasi dengan Bapa. Saudara, sekarang ini banyak sekali tersedia renungan di radio, televisi maupun YouTube dan Spotify. Saudara bisa mendengarkan dengan tema beraneka ragam, tetapi itu hasil perenungan orang lain. Perlu diingat, sangatlah berbeda ketika kita sendiri yang menggali, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa menggali dengan menggunakan metode BGA, baca, gali, Alkitab. Gunakan 6 kata bantu tanya, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan apa. Pasti saudara akan mengalami hal yang indah ketika bersekutu dengan Tuhan. Tuhan pasti senang ketika umatnya mau menghampirinya, bersekutu dengannya. Dalam situasi dan kondisi seperti pandemik ini, seharusnya membuat kita semakin menjaga relasi dengan Bapa kita, karena kita punya lebih banyak waktu untuk meneliti firman Tuhan. Ketika kita meneliti dan merenungkan firman Tuhan, maka kita lebih memahami isi hati Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan, maka kita lebih semakin mengenal Yesus secara pribadi dan membuat iman semakin bertumbuh. Saudara, mari kita menetapkan hati untuk meneliti firman Tuhan. Tetaplah menjaga relasi dengan Bapa melalui saat teduh kita.
Kiranya pujian yang kami nyanyikan ini dapat menjadi berkat dan menolong kita untuk menetapkan hati meneliti firman Tuhan.